Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iti Wahyudin dengan NLP 106 akan mempresentasikan hasil tugas besar saya tentang laporan akhir Fitrate RTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iti Wahyudin dengan NLP 106 akan mempresentasikan hasil tugas besar saya tentang laporan akhir Fitrate RTI. Jadi di sini ada rincian dan rekap transaksi dengan tabel sebagai berikut. Yang penulis mendapatkan sebagian besar keuntungan dari beberapa saham seperti ISAT, TINS, Film, dan Data, dan penulis juga mengalami kerugian sekitar minus 7,27% pada saham CK. Berikutnya masuk ke metode analisis. Di sini penulis menggunakan 3 analisis. Yang pertama analisis fundamental, analisis teknikal, dan juga sentimen pasar. Yang pertama, analisis fundamental. Pada PT Astra Indonesia diperkirakan tumbuh 10% pada tahun 2024 dengan dividen yield 4,2% dan laba bersih meningkat 15%. Meskipun ada risiko prospeknya menjanjikan dengan total return 3,5%. Untuk PT Telekomunikasi Indonesia adalah pemimpin industri telekomunikasi dengan pertumbuhan pelanggan 12% dan return total 4,5% pada tahun 2024. Untuk PT Tugu Pratama Indonesia memperkirakan pertumbuhan premi 17% dan return total 3,0% pada tahun 2024. Berikutnya untuk analisis teknikal, yang pertama dari perusahaan ISAT pada Desember 2024, analisis moving average atau MA menunjukkan tren menurun pada ISAT hingga 2376, tetapi pembalikan bullish terjadi setelah menembus resistance 2524 dengan dukungan baru di sekitar 2487, bisa dilihat dari grafik berikut. Kemudian yang kedua, analisis teknikal pada perusahaan INPC. Dengan berdasarkan analisis grafik pada PT Arta Graha Internasional atau INPC ini pada tahun 2024, harga saham menunjukkan perubahan tren signifikan setelah menyentuh support di 113, berbalik naik dan menembus resisten 167, mencapai level 437 dengan peningkatan volume perdagangan. Dan yang terakhir, analisis teknikal pada Film. Analisis saham PT Film pada Desember 2024 menggunakan Relative Strength Index atau RSI yang menunjukkan potensi koreksi akibat kenaikan harga dari 4 hingga 6 Desember dengan nilai RSI kemungkinan mencapai zona overbought. Berikutnya untuk sentimen pasar pada perusahaan INPC. Sentimen pasar terhadap INPC dipengaruhi oleh optimisme pemilu 2024 dan kebijakan dovish Federal Reserve meningkatkan prospek saham meskipun ada ketidakpastian kebijakan global dan domestik. Yang kedua, pada perusahaan TINS, sentimen pasar terhadap TINS sangat optimis pada tahun 2024 didorong oleh laba bersih yang melonjak 2,57%, kenaikan harga logam timah, dan permintaan ekspor yang kuat. Berikutnya masuk ke teori dalam keputusan transaksi. Pada analisis fundamental, yang pertama laporan keuangan termasuk laba rugi, neraca, dan arus kas adalah kunci analisis fundamental. Menilai profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas perusahaan melalui berbagai rasio keuangan. Yang kedua, pertumbuhan dan pendapatan dividen. Perusahaan dengan pendapatan yang tumbuh konsisten dari tahun ke tahun menarik bagi investor jangka panjang. Yang ketiga, analisis pasar dan industri yang sangat penting untuk memahami posisi perusahaan dalam industri dan potensinya untuk berkembang. Kemudian di sini analisis technical moving average, simple moving average atau SMA, dan exponential moving average atau EMA adalah indikator umum. Golden cross menandakan sinyal beli saat MA jangka pendek melintas MA jangka panjang, sementara dead cross menunjukkan sinyal jual. Berikutnya untuk relative strength index atau RSI adalah indikator momentum yang mengukur perubahan harga saham. RSI di atas 30 menunjukkan kondisi oversold, menandakan kemungkinan harga akan naik kembali. Berikutnya yang terakhir ada support and resistance, adalah level harga di mana tekanan jual mencegah kenaikan harga dan permintaan mencegah penurunan. Mengetahui batas ini membantu menentukan waktu yang tepat untuk membeli dan menjual. Dan selanjutnya ada analisis manajemen untuk evaluasi manajemen perusahaan dalam
Analisis fundamental mencakup visi strategi yang jelas, kredibilitas dan integritas, manajemen yang baik, mengelola sumber daya secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya, yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta memperkuat posisi perusahaan di pasar kompetitif. Jadi di sini ada analisis makroekonomi yang meninjau faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi kinerja perusahaan dan pasar saham, termasuk data makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan juga inflasi, pengangguran, suku bunga, dan kebijakan moneter. Ada juga pola grafik teknikal. Yang pertama, pola balis. Pola balis ini sering ditemukan pada pasar yang sedang dalam tren naik atau setelah fase konsolidasi. Yang kedua ada pola bearish. Pola bearish ini biasanya ditemukan saat pasar dalam downtrend atau setelah fase konsolidasi. Di sini masuk ke evaluasi kinerja. Yang pertama, kinerja portofolio. Pada laporan ini menilai kinerja portofolio saham berdasarkan profitabilitas dengan total capital gain 1.098.000 dan kontribusi saham unggulan. Kerugian dari CK dan PRDA memberikan pelajaran untuk analisis kedepannya. Yang kedua ada kinerja metode analisis. Dalam pengambilan keputusan investasi, analisis fundamental, teknikal, dan juga sentimen pasar diterapkan. Fundamental memilih saham berkualitas seperti ASII dan TRKAM, sementara teknikal dengan moving average dan RSI mendukung timing, dan untuk sentimen pasar memberikan konteks tambahan, tetapi keakuratan prediksi pergerakan harga perlu ditingkatkan. Di sini untuk evaluasi strateginya, yang pertama strategi diversifikasi pada portofolio berhasil mengurangi risiko total meski beberapa saham berdampak negatif. Investasi terbesar di industri telekomunikasi, keuangan, dan konsumen seperti ISA, TRKM, INPC, dan juga SII. Untuk strategi pengelolaan risiko, meskipun teknik risiko seperti stop loss dan analisis taktikal digunakan, perlu diperkuat. Stop loss ketat dapat menghindari saham seperti CK yang turun minus 7,27%. Evaluasi ulang saham volatilitas tinggi penting untuk mencegah kerugian di masa depan. Untuk efektivitas alokasi modal, mendukung profitabilitas alokasi modal terhadap saham-saham dengan kekuatan fundamental dan teknikal seperti ISA dan TINS telah terbukti efektif, namun beberapa investasi terlalu terekspos pada saham dengan prospek buruk seperti GUD dan DOS. Berikutnya untuk evaluasi pengambilan keputusan. Yang pertama, pengambilan keputusan untuk investasi yang berdasarkan data fundamental, teknikal, dan sentimen pasar terbukti efektif. Memilih saham seperti ISA dan TINS meski beberapa saham menurun tetap dipertahankan terlalu lama. Yang kedua, pengambilan keputusan jual beli, yang dimana keputusan jual beli atau beli saham sebagian besar didasarkan pada sinyal teknikal seperti breakout dari support dan resistance. Metode ini berhasil untuk film dan TINS, namun tidak ideal untuk PRDA dan CK. Disiplin dalam mengikuti rencana trading sangat diperlukan. Yang ketiga, untuk pengaruh segmenting pasar yang sangat mempengaruhi keputusan memilih saham dengan prospek positif, memahami dinamika pasar, meningkatkan prediksi, tetapi keputusan hanya berdasarkan sentimen pasar, sentimen tanpa dasar meningkatkan risiko, terutama untuk saham volatil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.